Halo Sobat Neo, apa kabar? Selamat datang kembali di Neo Channel bersama saya Kianom. Pada materi kali ini, kita masih melanjutkan pembahasan kita mengenai belajar Cognitor 4. Pada materi sebelumnya, kita telah belajar membuat sebuah fitur CRUD, yaitu di mana kita kemarin menampilkan detail dari data buku. Pada sesi kali ini, kita akan membuat fitur CRUD yang lain, yaitu Create. Nanti kita akan membuat fitur untuk menambahkan data buku ke dalam tabel book. Nah, sekarang silakan teman-teman buka aplikasi toko bukunya ke dalam VS Code. Kita coba jalankan aplikasi toko buku kita yang kemarin. Kita buka terminalnya, Ctrl backtick, lalu kita jalankan php Spark Serve. Nah, ini untuk link localhost-nya kita buka di browser kita. Nah, ini untuk tampilan aplikasi kita. Kemarin kita sudah membuat list data buku dan juga fungsi detail dari buku. Ini ya. Nah, sekarang kita akan menambahkan fungsi untuk menambahkan data buku. Nah, pertama kita buat tombolnya terlebih dahulu, di mana tombolnya ini nanti akan kita gunakan untuk mengakses form tambah buku. Nah, ini ada di halaman indeks. Kita buka halaman indeks buku kita. Kita kembali ke VS Code. Ini untuk terminalnya kita tutup saja, Ctrl backtick. Lalu kita ke View. Kita ke Book, lalu kita ke File index.php. Nah, ini untuk file index.php-nya. Lalu di atas sini kita tambahkan tombol untuk menampilkan form tambah buku ya. Mungkin bisa kita tambahkan di atas tabel ini. Di dalam chart body ini kita tambahkan tombol untuk tambah buku. Kita gunakan A saja. Lalu untuk href-nya kita kosongkan terlebih dahulu. Lalu kita tambahkan kelas. Kelasnya itu, ini linknya itu berupa tombol. Kita gunakan kelas button, btn. Lalu kita beri warnanya yaitu btn primary. Lalu untuk nama tombolnya, tambah data. Kita save, lalu kita refresh halaman list buku kita. Nah, maka di sini tombolnya sudah ada. Nah, ini bisa kita kasih jarak ya. Untuk membuat jarak, mungkin untuk buttonnya ini kita kasih MB 3. Nah, artinya MB 3 berarti margin bottom 3. Kita save. Lalu kita kembali ke browsernya. Ini kita refresh. Nah, maka di sini sudah ada jaraknya. Nah, ini kita bisa tambahkan ikonnya di tombol tambah data ini. Nah, di dalam tag A ini kita tambahkan tag I. Nah, di dalam tag I kita tambahkan kelas fast spasi va plus. Kita save. Lalu kita kembali ke browsernya. Ini kita refresh. Nah, sudah ada plus ya. Mungkin kita ingin membuatnya seragam, yaitu plusnya itu berupa lingkaran. Nah, di sini kita tambahkan plus strip circle. Kita save, lalu kita refresh browsernya. Ini kita refresh. Nah, sekarang tombol tambahnya sudah ada. Selanjutnya kita buat halaman form untuk tambah data buku. Kita kembali lagi ke VS Code. Kita ke folder book ini. Kita klik kanan, lalu new file. Untuk nama filenya kita buat saja create
create.php. Nah, ini untuk file create.php. Nah, di sini nanti kita akan membuat halaman form untuk menambahkan data buku. Nah, seperti biasa ketika kita membuat halaman view, kita perlu menambahkan template mana yang akan kita gunakan. Dan halaman create ini kita bungkus dengan section, yaitu sectionnya itu namanya content. Mungkin untuk scriptnya bisa kita kopikan saja dari file detail.php. Nah, ini ya, kita mulai dari tag div yang chart body ini ke atas, kita copy, Ctrl C, lalu ke file create.php. Nah, di sini kita pastekan. Nah, sekarang kita cari untuk div penutupnya. Nah, ini seperti biasa, ini kita arahkan ke div yang chart body, lalu kita cari urutannya, yaitu berarti dari div ini adalah div penutupnya. Ini ke bawah kita kopikan. Ctrl C, lalu ke create. Nah, ini kita enter, lalu kita pastekan di sini. Nah, ini kita save. Nah, nanti di dalam chart body ini adalah form datanya ya. Jadi nanti di sini kita akan membuat form untuk menambahkan data buku. Nah, ini mungkin untuk detailnya kita ubah menjadi tambah title. Oke, untuk halaman create-nya sudah ada, nanti kita tinggal menambahkan formnya ya. Nah, sekarang kita buat dulu fungsi untuk mengakses halaman create PHP ini. Kita ke controller book. Ini kita ke controller book, lalu di bawah detail ini kita buat fungsi create function, lalu nama functionnya tadi adalah create, lalu untuk parameternya kita kosongkan. Nah, seperti biasa di dalam pemanggilan setiap halaman kita butuh pengiriman title ini ke dalam halaman view-nya ya. Nah, maka dari itu kita membutuhkan array data. Nah, di dalam data itu ada index, yaitu title. Nah, isi dari title adalah berupa variable define, yaitu underscore title. Nah, ini untuk datanya jangan lupa titik koma. Nah, kemudian kita returnkan halaman view-nya. Return view, lalu kita akses file create yang ada di folder book. Jangan lupa di sini kita kirimkan datanya. Oke, kita save. Nah, untuk fungsi create-nya atau untuk fungsi yang menampilkan formnya itu sudah kita buat. Nah, sekarang kita buat routing-nya untuk mengakses fungsi create ini. Kita ke config, kita ke file routes. Nah, di file routes ini, di bawah sini kita tambahkan routing untuk mengakses halaman create. Kita tambahkan yaitu $routes, lalu get. Nah, kita buat di sini nama routingnya apa? Yaitu misal book create. Lalu dia mengakses fungsi apa? Dia mengakses controller book, yaitu fungsi create. Oke, ini kita save. Lalu untuk routingnya ini kita panggil di button tambahnya yang tadi kita buat di halaman index. Nah, kita ke index, lalu routingnya itu kita tambahkan di href-nya ini ya. Nah, ini untuk routingnya kita masukkan /book create. Kita save, kita ALTZ biar scriptnya itu ke bawah, biar rapi dan enak dibaca. Kita save, lalu kita ke browsernya, kita refresh, lalu kita coba klik tombol tambah data ini.
Kita klik. Nah, dia linknya sudah mengakses ke book create. Nah, di sini udah ada halaman tambah bukunya. Nah, sekarang kita tinggal membuat form untuk tambah data buku. Oke, sebenarnya untuk pemanggilan routing, kita bisa ada cara lain. Kita bisa menggunakan yang namanya inisial. Kita kembali ke file routes.php kita. Nah, di sini untuk masing-masing routing ini bisa kita beri yang namanya inisial. Nah, di bagian akhir ini kita kasih koma, lalu kurung siku, lalu kutip, kita beri yaitu S, panah, lalu kita buat inisialnya. Misal di sini inisialnya adalah tambah strip buku. Gitu ya. Ini kita save. Lalu kita bisa memanggilnya itu menggunakan nama routingnya, atau kita bisa memanggilnya menggunakan nama inisial. Nah, kita coba di tombol tambah data tadi. Nah, ini ya, jika menggunakan nama routingnya berarti kita mengaksesnya seperti ini. /book strip create. Untuk menggunakan inisial dari route, kita gunakan yang namanya route to. Nah, ini kita bungkus dulu dengan php dulu ya. php Ctrl spasi enter. Nah, di sini kita masukkan route underscore to. Lalu di dalam sini kita masukkan inisialnya tadi, yaitu tambah strip buku. Oke, ini kita save. Lalu kita kembali ke browsernya. Kita kembali dulu ke halaman list ya. Lalu browsernya kita refresh. Nah, sekarang kita coba klik tombol tambah data ini. Ini kita klik. Nah, maka hasilnya sama saja ya. Nah, itu tadi ada dua cara pemanggilan routingnya. Bisa menggunakan nama routing atau menggunakan nama inisial dari route-nya. Nah, selanjutnya kita akan membuat form untuk tambah data bukunya. Untuk formnya, seperti biasa, kita gunakan referensi dari Bootstrap 5 kita. Kita ke halaman Bootstrap. Kita ke halaman Bootstrap, getbootstrap.com, get started. Nah, lalu di halaman dokumentasi Bootstrap ini kita cari yang forms, lalu kita pilih yang form control. Nah, di dalam form control ini ada beberapa pilihan penggunaan form. Nah, ini ada yang penggunaannya urut ke bawah seperti ini. Jadi untuk labelnya, lalu untuk inputannya itu berarti menurun ke bawah ini. Lalu juga ada label dan formnya itu menjadi satu. Nah, di sini untuk labelnya itu dia sifatnya sebagai yang namanya placeholder atau sebuah teks yang di-hint di dalam sebuah form. Lalu ini untuk form disable-nya. Nah, kita akan gunakan form yang label dan formnya itu kiri kanan ya. Kita scroll ke bawah. Nah, kita gunakan formnya yang seperti ini. Nah, ini script ini kita copy saja. Kita klik tombol copy. Lalu kita kembali ke halaman create kita. Nah, di halaman create ini di dalam chart body kita pastekan di sini. Lalu kita save. Nah, ini jangan lupa kita ALTZ biar teksnya itu enak dibaca. Lalu kita kembali ke browsernya, ke halaman create kita. Nah, di sini kita refresh. Nah, maka formnya sudah muncul seperti ini ya. Nah, sekarang untuk formnya ini kita sesuaikan dengan field yang ada di tabel book ya. Jadi kita sesuaikan dengan field apa saja yang ingin kita tambahkan. Mungkin untuk lebih mudahnya kita buka tabel book kita. Kita ke php-myadmin, localhost/php-myadmin. Ini halaman php-myadmin, lalu kita ke database.
Kita pilih database. Lalu kita cari database toko buku kita. Ini ya database toko buku. Lalu kita masuk ke tabel book. Nah, kita lihat strukturnya. Nah, ini untuk struktur tabelnya. Di sini ada atribut book ID, title, slug, release year, author, price, discount, stock, cover, book kategori ID, created at, dan updated at. Nah, ini nanti kita tidak semuanya memasukkan fieldnya ini ya. Jadi hanya beberapa field yang kira-kira itu perlu kita tambahkan atau perlu kita input secara manual. Nah, untuk book ID ini, karena ini adalah primary key dan sifatnya dia adalah auto increment, jadi kita tidak akan memasukkan book ID ini secara manual. Kita akan memasukkannya yaitu title, lalu slug. Slug ini nanti akan diperoleh dari title dan semua spasi yang ada di title ini akan diubah menjadi strip. Nanti akan kita lihat. Lalu kita juga akan menambahkan release year, author, price, discount, dan stock. Untuk covernya untuk sementara kita kosongkan saja. Nah, untuk covernya nanti akan kita bahas di materi terpisah karena ini ada hubungannya dengan file uploading. Nah, untuk created ad dan updated ad ini nanti akan diisi secara otomatis oleh CI-nya. Berarti kita hanya membutuhkan inputan untuk title, release year, author, price, discount, dan stock ya. Oke, sekarang kita ke halaman create kita. Nah, di sini untuk formnya, mungkin kita gunakan salah satu saja. Yang email bisa kita hapus. Nah, karena kita menggunakan form, jangan lupa kita gunakan yaitu tag form. Dimana untuk formnya ini memiliki metode yaitu post. Kita ketikkan form, lalu kita pilih yang post. Nah, seperti ini nanti. Lalu untuk formnya, form ini kita pindahkan atau kita masukkan di dalam tag form. Kita cut saja, Ctrl X, lalu kita pindahkan di dalam tag formnya. Ini kita paste di sini. Oke, kita save. Nah, di dalam tag form ini ada dua atribut yaitu action dan method. Di action ini nanti kita akan memanggil routing untuk menyimpan data buku. Nanti kita akan membuat fungsi untuk menyimpan data buku. Jadi nanti ada fungsi tersendiri yaitu fungsi create tadi untuk menampilkan halaman formnya. Sedangkan nanti kita akan memiliki fungsi save yang digunakan untuk menyimpan inputan di halaman form ini, di halaman tambah data buku ini ke dalam database, yaitu ke dalam tabel book. Untuk metode di form itu biasanya kita gunakan post. Istilahnya kita ingin mengirimkan data ke dalam controller, di mana datanya ini nanti akan kita simpan. Nah, kita gunakan yang namanya post. Oke, lalu kita coba buat field untuk inputannya ya. Yang pertama untuk inputannya ada title. Ini untuk labelnya, untuk formnya ini bisa kita ubah, bisa tidak. Tapi untuk lebih enaknya kita sesuaikan saja ya. Title, lalu untuk password ini kita ubah menjadi judul. Untuk tab input ini, untuk tabnya kita ubah menjadi text. Ini untuk kelasnya kita biarkan form control. Lalu kita tidak menggunakan ID, tapi kita menggunakan yang namanya name. Nah, seperti ini. Nah, name ini adalah atribut yang digunakan untuk menyimpan atau mengirimkan nilainya itu. Nah, jadi nanti dari controller itu mengakses formnya ini melalui atribut name. Nah, nanti akan kita lihat. Untuk name-nya ini sebenarnya namanya bebas, tapi kita usahakan sesuai dengan inputan yang akan kita masukkan. Jika ini tentang judul, berarti kita buat saja name-nya judul. Atau kita juga bisa sesuaikan dengan field yang ada di dalam database. Nah, di dalam fieldnya untuk judul adalah title.
Nah, jadi kita sepakati saja untuk name-nya kita samakan dengan field yang ada di tabel book ini ya. Nah, judul berarti title ya, title. Selain title ada juga yaitu di sini release year dan author ya. Mungkin kita bisa buat autornya terlebih dahulu. Nah, ini bisa kita copy. Lalu kita pastekan di bawahnya, tapi tetap ada di dalam tag form. Kita paste. Nah, ini bisa kita pastekan di bawahnya, tapi tetap harus ada di dalam tag form. Nah, ini bisa kita paste, Ctrl V. Ubah for-nya itu sesuai dengan konteksnya, yaitu author. Lalu untuk judulnya kita ubah jadi penulis. Lalu untuk inputannya, name-nya kita ubah jadi author. Oke, ini kurang T. Oke, ini bisa kita save. Lalu kita coba lihat di browsernya, di halaman Create kita. Kita kembali ke browser. Kita ke toko buku. Nah, ini bisa kita refresh. Nah, ini untuk formnya seperti ini ya. Jadi di sini ada dua, yaitu untuk inputan judul dan penulis. Nah, selanjutnya kita buat field yang lain, yaitu di sini ada release year, ada price, discount, stock, dan book kategori ID. Mungkin kita buat yaitu kategori ID-nya terlebih dahulu. Nah, sebenarnya untuk susunan ini terserah teman-teman ya. Jadi kalian buat, teman-teman bisa buat serapi mungkin dan senyaman mungkin dipandang ya. Nah, di sini saya akan membuat yaitu yang pertama book kategori ID dan kita jadikan satu dengan release year ya. Nah, kita buat di sini untuk book kategori ID dan tahun rilis itu, tahun terbitnya itu nanti kita akan buat dalam satu baris. Nah, gimana caranya? Kita kembali ke halaman create kita. Nah, ini kita copy lagi. Ctrl C. Lalu kita tambahkan di bawahnya. Ctrl V. Lalu untuk labelnya ini kita ubah menjadi kategori. Nah, ini untuk for yang ada di dalam label ini kita ubah berikut juga dengan name-nya. Kita samakan saja. Kita double klik untuk for yang ada di label, Ctrl D, lalu kita ketikkan yaitu book kategori ID. Nah, sekarang kita akan menambahkan field untuk tahun rilisnya ya, tahun terbitnya. Kita akan membuatnya dalam satu baris. Untuk membuat dalam satu baris, kita kopikan lagi label sampai div input ini. Ctrl C. Lalu kita pastekan di dalam div MB3 row ini ya. Jadi sama-sama di dalam div MB3 row. Kita pastekan saja di bawah sini. Ctrl V. Lalu untuk for-nya ini Ctrl D, sama name-nya ini kita ubah yaitu release year, dan kategori ini kita ubah juga labelnya menjadi tahun terbit. Kita save. Lalu kita coba lihat dulu di browsernya. Kita ke browser, lalu kita refresh di sini. Nah, ini untuk kategori dan tahun terbitnya masih nempel seperti ini ya. Nah, ini karena untuk tahun terbitnya ini dia melebihi batas grade-nya. Nah, perlu teman-teman ketahui, di dalam sebuah tampilan kita mengenal sistem yang namanya grid atau kolom. Jadi, dalam tampilan itu kolomnya itu biasanya dibagi ke dalam 12 kolom. Nah, jadi dalam satu tampilan ini, satu layar ini, itu dibagi menjadi 12 kolom. Nah, untuk field input sendiri, ini dia sepanjang 10 kolom, sedangkan untuk tahun terbit, dia sepanjang 2 kolom. Jadi totalnya 12 ya. Itu lihatnya di mana? Di sini ya.
Nah, jika teman-teman lihat di sini untuk labelnya, di sini ada kelas call SM2. Berarti untuk labelnya ini dia sepanjang 2 kolom. Lalu untuk inputnya ini, di sini ada div yaitu call SM10. Berarti dia sepanjang 10 kolom. Nah, ini nih yang harus kita modifikasi agar kedua label dan kedua inputan ini totalnya itu menjadi 12 kolom. Nah, mungkin kita akan tetap mempertahankan untuk label, kedua label ini masing-masing 2 kolom ya. Nah, untuk label ini masing-masingnya sudah 2 kolom, berarti total sudah ada 4 kolom. Nah, sisanya masih kurang 8 kolom lagi untuk totalnya menjadi 12 kolom. Nah, 8 kolom itu kita bagi untuk kedua inputan ini. Mungkin biar sama, kita sama-sama buat dia masing-masing 4 kolom. Kita save. Lalu kita tes di browsernya, kita ke browsernya. Lalu di sini kita refresh. Nah, maka untuk kategori dan tahun terbitnya dia sudah terbagi sama rata. Dan ini juga sudah satu baris ya. Oke, kita lanjutkan. Selain book kategori, ID, dan release year, kita masih punya price, diskon, dan stok ya. Nah, untuk price dan diskon mungkin kita buat satu baris juga. Dan untuk stoknya kita mungkin buat setengah baris. Kita kembali ke formnya lagi. Nah, ini kita kopikan saja yang sudah satu baris ini. 2 inputan dalam satu baris ini kita copy. Lalu kita pastekan di bawah sini. Ctrl V. Lalu untuk label pertama kita ubah yaitu harga. Lalu untuk for-nya kita ubah juga, Ctrl D. For dan name ini kita samakan yaitu price. Nah, lalu untuk label yang kedua yaitu diskon. Nah, untuk for-nya dan name-nya kita samakan juga. Kita bisa Ctrl D untuk ngeblok dua-dua ini, atau kita double klik di release year, lalu kita tekan Alt lalu double klik di release year yang ini. Dua-duanya ini sudah keblok juga. Lalu di sini kita tuliskan yaitu discount. Seperti ini. Oke, ini kita save. Lalu kita buat yang terakhir tadi adalah stok. Kita buat stoknya itu setengah halaman. Nah, ini bisa kita copy saja. Kita pastekan di bawah sini. Nah, ini untuk inputannya dan labelnya kita hapus salah satu. Nah, yang ini kita ganti yaitu stok. For di label dan name-nya ini kita ubah yaitu stock. Seperti ini. Oke, ini kita save. Lalu kita coba reload browsernya. Kita ke browsernya, kita refresh. Nah, maka sudah jadi. Nah, ini formnya sudah jadi ya. Form untuk tambah buku. Nah, selanjutnya kita akan membuat fungsi save, di mana nanti fungsi save ini akan kita gunakan untuk mengambil data dari form, lalu menyimpannya ke dalam database. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita lihat di sini untuk kategori, ini masih kosong ya. Harapannya untuk kategori ini, kita nanti tinggal memilih dari kategori yang ada. Misal nanti untuk tampilannya di sini berupa drop down, kita tinggal milih kategori yang ada saja. Nah, kita akan membuatnya seperti itu. Tapi sebelum itu kita harus mengambil data kategorinya di dalam fungsi create, lalu kita kirimkan ke form tambah bukunya. Nah, kita kembali ke aplikasi kita. Nah, untuk mengakses data kategori atau kategori dari buku, kita perlu bantuan yaitu model. Nah, kita buat model baru untuk mengakses book kategori. Kita ke model, lalu kita klik kanan,
lalu new file. Lalu untuk nama filenya kita buat yaitu book kategori model.php. Kita enter. Nah, untuk isi dari modelnya ini kita bisa kopikan dari book model saja. Nah, ini ya, ini bisa kita kopikan, Ctrl A, lalu Ctrl C untuk copy, lalu ke book kategori model, lalu di sini kita pastekan Ctrl V. Nah, ini untuk fungsi getBook-nya bisa kita hapus. Lalu untuk nama kelasnya adalah book kategori model. Nah, untuk nama tabelnya di sini adalah book kategori. Ini nama tabelnya berarti nama tabel ini ya. Kita ke PHP My Admin. Nah, di sini nama tabelnya adalah book kategori. Lalu untuk primary key-nya adalah book kategori ID. Nah, di sini berarti book kategori ID. Oke, seperti ini ya. Lalu, apakah dia menggunakan timestamp, yaitu created at dan updated at? Kita lihat, nah di tabelnya dia tidak ada created at dan updated at. Maka dari itu, ini bisa kita hapus saja. Oke, kita save. Kita sudah membuat book kategori modelnya. Nah, sekarang kita akses book kategori model ini di dalam controller book. Kita kembali ke controller book. Nah, di sini kita buat atribut yaitu book kategori model, yaitu sama dengan, nah book kategori model ini merupakan inisialisasi dari book kategori model. Kita new yaitu book kategori model. Jangan lupa titik koma. Jangan lupa di bagian atas kita juga tambahkan use book kategori modelnya. Nah, di sini ya, kita tambahkan use book kategori model. Nah, kebetulan di tempat saya sudah secara otomatis. Jika di tempat teman-teman belum, maka teman-teman perlu menambahkan use book kategori model ini ya. Dimana untuk book kategori model ini ada di folder model, lalu di dalam app. Nah, jika sudah, nah di sini kita tambahkan book kategori panah, lalu kita akses book kategori model, lalu kita akses fungsi yang namanya find all. Seperti ini. Ini kita save. Nah, sekarang kita coba print out ya untuk book kategori model ini, apakah dia sudah berhasil ditampilkan datanya atau belum. Nah, untuk print out-nya kita bisa dd, lalu di dalamnya kita akses book kategori model, lalu panah find all. Seperti ini. Oke, kita save, lalu kita ke browsernya. Nah, di sini kita refresh. Nah, kategori bukunya sudah berhasil didapatkan ya. Nah, ini outputnya adalah array. Oke, kita kembali ke fungsi create-nya. Berarti sudah berhasil ya. Ini printout-nya bisa kita hapus saja. Kita save. Lalu sekarang kita ke halaman create kita, ke form create kita. Nah, kita ke bagian yang kategori. Kategori. Nah, ini ya. Nah, di kategori ini kita tidak menggunakan input, tapi kita gunakan yang namanya select. Dan type-nya ini bisa kita hapus. Lalu jangan lupa ada select tutup. Nah, di dalam select ini kita tampilkan datanya. Untuk menampilkan datanya kita gunakan yaitu for each. Kita gunakan PHP-E untuk for each. Lalu ini untuk kategorinya itu dia dikirimkan dari controllernya itu melalui array apa? Nah, dikirimkan melalui data, tapi dia ada di dalam book kategori, ditampung di dalam book kategori. Maka kita akses book kategori ini ya. Kita akses book kategori. Seperti ini, lalu S-nya ini sembarang.
kita buat saja value. Lalu di dalam for each ini kita buat yaitu option. Lalu untuk value-nya yaitu adalah ID kategori atau book kategori ID-nya. Kita echo saja di sini php kontrol spasi, lalu di sini value karena berupa array berarti kita gunakan kurung siku yaitu book kategori ID. Ini untuk value-nya. Jadi value itu nanti yang akan disimpan di database. Nah, di antara tag option ini kita tampilkan teksnya. Jadi yang nanti akan ditampilkan di formnya. Kita echo menggunakan php, lalu value, array jangan lupa, lalu name kategori. Kita save, lalu kita refresh browsernya ya. Kita kembali ke browsernya, kita refresh. Nah, jika teman-teman lihat untuk kategori, nah di sini sudah ada seperti ini ya. Udah ada datanya, jadi nanti kita tinggal milih saja. Ini juga bisa kita urutkan sesuai, misalnya sesuai dengan alfabet ya. Nah, kita ke fungsi create-nya lagi. Nah, di sini bisa kita urutkan yaitu order by, oh ini typo, order by name kategori. Seperti ini. Kita save. Lalu di sini kita refresh. Nah, di sini dia sudah urut sesuai dengan abjadnya. Nah, sekarang kita akan buat fungsi save yang nanti akan digunakan untuk mengakses inputan yang ada di form lalu menyimpannya di dalam database. Kita ke controller. Nah, di sini kita buat fungsi save-nya. Kita ketikkan saja func, lalu enter. Nah, lalu nama fungsinya adalah save. Lalu untuk parameternya kita kosongkan. Nah, untuk mengakses data dari form, kita gunakan script yang namanya this request get var. Seperti ini. Nah, mungkin kita coba dulu apakah nilainya itu bisa ditangkap oleh fungsi save ini atau tidak. Ini mungkin untuk request get var-nya bisa kita print out. Nah, sekarang kita coba dulu untuk membuat routing untuk mengakses fungsi save ini. Kita ke file routes. Nah, lalu di bawah sini kita buat routes. Nah, untuk sebelum-sebelumnya kita akan menggunakan get. Nah, karena fungsi save ini digunakan untuk menambahkan data, kita gunakan metode yang namanya post. Nah, untuk post, kita buat namanya sama nggak masalah, yaitu book create. Lalu untuk controllernya, yang penting controllernya ini beda nih. Book, lalu fungsinya tadi save. Seperti ini. Ini bisa kita buat inisialnya juga. Kita buat S. Nah, mungkin kita inisialkan adalah simpan buku seperti ini. Nah, ini untuk nama routingnya sebenarnya nggak masalah, sama ya. Yang penting untuk metodenya beda. Di sini kan metodenya get dan post. Nah, jadi nggak ada masalah. Oke, sekarang kita coba ke formnya. Kita tambahkan routing ini ke dalam atribut action di dalam tag formnya. Kita ke create, lalu kita ke tag form. Nah, di sini ada action ya. Nah, untuk actionnya ini kita masukkan routingnya. Untuk memasukkan routing, kita bisa menggunakan nama routingnya yaitu /book create. Bisa seperti ini, atau kita gunakan yang seperti tadi, yaitu menggunakan route to. Kita bungkus dengan php echo, yaitu php kontrol spasi, lalu di sini kita ketikkan route underscore to, lalu di sini namanya adalah simpan buku. Kita save, lalu kita ke browsernya. Nah, ini kita refresh. Nah, sekarang kita coba masukkan
nilainya itu bebas. Ini untuk judul 1, kita masukkan nilainya 1-1 semua. Nah, ini biarkan buku pelajaran. Oh ya, kita belum membuat buttonnya ya. Kita kelewatan di sini belum membuat buttonnya. Gimana dia mau bisa menyimpan kalau kita belum membuat buttonnya? Nah, untuk buttonnya kita coba cari referensinya dari Bootstrap-nya ya. Kita kembali ke Bootstrap, kita pilih yang komponen, lalu pilih yang buttons. Kita coba cari, kita gunakan yang namanya button. Kita coba cari ya. Nah, mungkin kita gunakan saja ini ya, button block ini ya. Button yang berjajar kiri kanan. Nah, ini scriptnya bisa kita copy saja. Lalu kita ke formnya. Nah, button itu ada di bawah. Kita letakkan paling bawah, tapi tetap ada di dalam tag form. Nah, kita letakkan di sini. Kita pastekan di sini. Ctrl V. Nah, button yang pertama kita ubah namanya menjadi simpan. Lalu untuk warnanya kita biarkan primary. Lalu di sini kita tambahkan yaitu type. Type-nya itu submit. Nah, karena button ini digunakan untuk mensubmit ya. Lalu untuk button yang kedua, kita buat saja namanya batal. Untuk warnanya kita gunakan danger, yaitu warnanya merah. Lalu di sini untuk type-nya kita gunakan reset. Oh, ini udah ada type-nya ya untuk simpan ini. Bisa kita hapus salah satu type-nya. Ini bisa kita save. Lalu kita kembali ke browsernya. Ini tinggal kita refresh. Nah, sekarang udah ada buttonnya ya. Nah, mungkin kita masukkan nilainya bebas. Yaitu kita masukkan satu-satu semua. Lalu kita coba save. Kita klik save. Nah, jika kita lihat, dia berhasil print view dari request get var-nya. Jika kita klik, kita lihat. Nah, title-nya sudah berhasil diperoleh. Autornya sudah. Book kategorinya 3 sudah, release year diperoleh, price-nya ada, diskonnya ada, stoknya ada. Nah, berarti semua data yang ada di formnya berhasil diterima oleh fungsi save. Nah, untuk mengakses masing-masing field ini gimana caranya? Kan ini ada title, author, book kategori ID, dan seterusnya ya. Nah, kita ke fungsi save. Di dalam get var ini kita tinggal tambahkan yaitu misal jika kita ingin mengakses title, yaitu kita tambahkan title. Nah, title ini nih, ini title harus kita samakan dengan ini ya, dengan title ini. Atau kita samakan juga dengan form create-nya ini, yaitu name-nya tadi adalah title. Untuk key yang ada di sini, title, author, book kategori, ini diperoleh dari formnya. Nah, ini untuk formnya, title, author, untuk name-nya, maka di sini sesuai dengan formnya. Oke, ini bisa kita refresh. Ini kita continue saja karena dia berupa submission-nya. Kita continue. Nah, ini adalah, oh, yang tadi di fungsi save-nya belum kita simpan ya. Kita kembali ke controller, ini kita save, lalu kita kembali ke submit-nya, ke browser-nya, lalu kita refresh, kita continue. Nah, maka dari itu di sini sudah ada title-nya yaitu 1 ya. Dari data yang sudah berhasil kita dapatkan di controller, di fungsi save-nya ini akan kita simpan ke dalam database. Nah, kita kembali ke fungsi save-nya. Ini bisa kita komen saja, Ctrl/. Nah, untuk menyimpan ke dalam database, kita gunakan bantuan model. Nah, karena ini hubungannya sama buku, kita telah memiliki model yaitu book model. Nah, kita buat yaitu book model. Lalu kita new book model seperti ini.
Jadi kita inisialisasi variabel book model. Jika teman-teman perhatikan nih, di fungsi save, jika kita ingin menggunakan book model, kita harus inisialisasi lagi. Kita harus create book model, lalu new book model. Lalu untuk detailnya, kita menggunakan book model juga. Kita harus create lagi, kita harus inisialisasi lagi. Nah, untuk listnya di halaman index, kita harus inisialisasi lagi. Nah, ini kan berarti kita melakukan script yang berulang ya, kita membuat script yang berulang. Nah, gimana caranya agar kita inisialisasinya cukup satu kali saja? Nah, kita buat inisialisasinya itu ada di construct. Nah, kita buat construct-nya. Kita buat public function lalu underscore construct. Nah, fungsi construct ini digunakan untuk apa? Fungsi construct ini nanti akan digunakan. Jadi, ketika kita mengakses sebuah controller, fungsi yang akan pertama kali diakses adalah fungsi construct. Jadi, ini nanti fungsi yang akan pertama kali diakses. Nah, maka dari itu kita buat inisialisasi dari book modelnya itu di dalam construct. Jadi kita cukup satu kali inisialisasi, lalu kita bisa menggunakannya terus-menerus. Untuk book modelnya kita gunakan variabel private. Untuk variabel private kita gunakan sintaks private, lalu $, kemudian underscore, lalu kita buat book model seperti ini. Nah, di sini kita sepakati bahwa penulisan variabel seperti ini adalah penulisan variabel private. Ini biasanya yang sering saya gunakan. Nah, mungkin untuk masing-masing developer itu mungkin punya cara penulisannya sendiri-sendiri. Tapi ini yang penulisan yang sering saya lakukan adalah jika itu berupa variabel private, depannya saya awali dengan underscore. Nah, di dalam construct ini, di sini kita definisikan bahwa variabel ini merupakan inisialisasi dari book model. Nah, untuk caranya kita gunakan, karena ini berupa variabel private, kita gunakan this, yaitu underscore book model, yaitu new book model. Nah, seperti ini ya. Maka dari itu, di dalam indeks ini, kita sudah tidak membutuhkan inisialisasi dari book model ini. Ini bisa kita hapus. Nah, ini nanti jadi error ya. Nah, untuk variabel book model ini, kita ganti dengan variabel private ini. Ini kita copy, lalu kita gantikan di sini. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk detail juga. Ini bisa kita hapus. Lalu untuk variabel book model kita ganti dengan variabel private. Seperti ini ya. Nah, ini untuk create-nya juga sebenarnya book kategori modelnya ini bisa kita buat sebagai variabel private. Karena nanti di update kita juga akan menggunakan kategori model ini ya. Maka dari itu untuk sekalian saja kita buat book kategori model ini ke dalam variabel private. Nah, ini inisialisasinya bisa kita hapus. Lalu untuk book kategori model kita ubah menjadi this underscore book kategori model. Nah, variabel ini kita jangan lupa kita definisikan di construct. Kita copy, lalu kita ke construct, lalu kita tambahkan di sini this book kategori model sama dengan new book kategori model. Nah, jangan lupa di sini kita tambahkan koma $book kategori model. Oke, kita save. Nah, sekarang kita coba reload browsernya ya. Ini kita back saja. Kita kembali ke list buku. Nah, ini dia bisa tampil ya. Jadi tidak ada masalah. Kita lihat detailnya juga tidak ada masalah. Nah, sekarang kita ke tambah. Ini untuk book kategorinya juga tidak ada masalah.
Nah, kita lanjutkan untuk menyimpan nilai yang sudah kita peroleh dari form ke dalam database. Kita kembali ke fungsi save. Nah, ini berarti kita tidak perlu lagi membuat book model ini. Kita bisa langsung gunakan saja, yaitu this underscore book model. Nah, di dalam CI4 ini, di modelnya ini kita sudah memiliki metode yang digunakan untuk menyimpan sebuah data. Nah, nama metodenya adalah save. Seperti ini. Nah, di dalam save, jika kita lihat, dia memiliki parameter yaitu data. Data itu adalah nilai yang akan kita simpan atau kita kirimkan ke dalam database. Kita buat saja seperti ini. Kita buat ke dalam bentuk array. Nah, lalu yang pertama kita tambahkan key-nya. Ini adalah key, lalu ini adalah nilainya. Kita ambil dari this request get var. Gini ya. Nah, kita akan menyimpan title, misalnya title. Nah, kita akan menyimpan di kolom mana? Nah, untuk yang key ini harus kita samakan dengan nama kolom yang ada di tabel book. Kita ke tabel book. Nah, kita ke tabel book ya. Nah, harus kita samakan dengan nama kolom ini. Jika ingin memasukkan title, berarti kita harus title. Jika select, ya select. Jadi penulisannya seperti ini ya. Kita samakan dengan ini. Nah, kita kembali. Nah, berarti di sini untuk key-nya adalah title. Nah, ini bisa kita copy. Kita pastekan saja. Lalu selain title ada juga author. Lalu ada release year. Lalu ada price. Lalu diskon. Lalu ada stok. Lalu ada book kategori ID. Nah, ini error. Oh, ini masih kurang koma, jadi kita tambahkan koma. Jangan lupa komanya. Nah, seperti ini. Nah, lalu untuk selaknya itu gimana? Selak itu kan tadi kita peroleh dari title ya, dimana di dalam title itu kan jika ada spasi, kita ubah spasinya itu atau karakter lain selain alphanumeric itu kita ubah menjadi strip. Nah, di sini kita buat variabel, ini bisa kita hapus saja. Kita buat variabel namanya selak. Kita gunakan URL title. Nah, di dalam sini kita masukkan title-nya, yaitu this request get var, lalu title. Lalu untuk karakter yang selain alphanumeric kita ubah menjadi strip. Lalu di sini kita true. Oke, seperti ini untuk selak. Lalu selaknya kita tambahkan di sini, yaitu selak panah $selak koma. Oke, lalu setelah berhasil disimpan, kita redirect ke list bukunya. Redirect ke list bukunya, yaitu di routing book. Seperti ini. Ini kita save, lalu kita coba ke browsernya. Ini kita refresh. Nah, sekarang kita coba, kita inputkan asal saja. Mungkin satu-satu semua. Lalu kita klik simpan. Oke, nah di sini ada error. Nah, errornya allow field must be specified for model. Nah, ini kenapa? Karena di dalam book model ini kita belum ngeset allow field-nya. Kita kelupaan tadi untuk ngeset allow field-nya. Sekarang kita ke book model. Nah, di sini kita tambahkan protected $allow field.
sepertinya penulisannya seperti ini. Kita coba saja, kita lihat ke model, kita F12 atau kita klik kanan yaitu Go Definition. Ada nggak di sini Allow Field? Jika di sini nggak ada, berarti kita masuk ke Base Model, kita klik kanan yaitu Go Definition. Nah di sini Allow Field. Nah ini kita copy saja. Ini kita close, model kita close, lalu kita kembali ke Book Model, lalu nah ini Allow Field. Nah Allow Field ini berarti tadi kolom-kolom yang dapat kita isi manual. Yang pertama tadi ada title, ini kita isi manual ya. Lalu ada slug, lalu ada author, lalu ada release year, lalu ada price, lalu ada stock, lalu ada discount, dan yang terakhir ada book kategori ID. Kita save, kita Alt Z biar rapi. Nah ini adalah field yang kita isi secara manual. Oke, kita save. Nah, kita kembali ke browsernya. Mungkin bisa kita coba refresh saja, lalu kita continue. Oh, ini masih error. Nah, ini kita cek kenapa ya. Atau mungkin kita coba cek apakah dia datanya sudah berhasil masuk atau belum. Kita ke tabel booknya, kita ke browse. Nah, ini tapi dia datanya sudah berhasil masuk ya. Berarti dia sebenarnya nggak ada masalah sama modelnya. Atau kita coba cek. Oh iya, ini kita kurang return redirect book ya. Kita save. Lalu ini kita back aja. Lalu kita refresh. Nah tadi 1 sudah, sekarang coba 2 ya. Nah sekarang coba kita save. Kita klik tombol simpannya. Oke, ini masih salah ya. Kita cek lagi, kayaknya ini salahnya di redirectnya ini. Oh iya, untuk redirectnya itu harusnya seperti ini ya. Redirect to. Nah, seperti ini. Kita save. Nah, sekarang kita coba refresh. Kita continue. Nah, redirectnya sudah berhasil ya. Nah, kita coba datanya, kita refresh. Nah, 2 sudah masuk ya. Nah, ini terduplikasi karena tadi sempat error. Nah, sekarang kita coba tambah data. Nah, tapi di sini kita lihat release year-nya dia 0 ya. Dan book kategori ID-nya dia 0. Berarti ada yang salah nih. Kita coba cek. Kita cek release year dan book kategori ID-nya dia masih 0. Berarti dia datanya tidak ada, tidak mau masuk ke sini. Kita cek di modelnya. Nah, ini ya. Kita ada typo di sini untuk kategorinya. Lalu kita belum menambahkan release year. Nah, jika kita tidak menambahkan di allow field ini, maka tadi datanya dia tidak mau masuk ke dalam tabelnya. Ini kita save. Lalu kita kembali, ini kita coba lagi tambah data. Lalu kita masukkan mungkin 3. Nah, kita coba klik tombol simpan. Nah, sudah berhasil masuk ya. Di sini ada 3. Kita refresh lagi di database. Nah, di sini 3 sudah masuk. Nah, tapi di sini release year-nya masih 0. Ah ya, kita typo lagi di sini. Release year. Seharusnya sudah normal ini ya. Kita coba lagi sekali lagi. Kita masukkan 4. Kita klik simpan. Nah, 4 sudah masuk. Kita cek di database. Nah, sekarang sudah masuk ya. Untuk release year-nya sudah masuk. Dan untuk book kategori ID-nya sudah masuk.
Oke, ini untuk insertnya. Nah, mungkin teman-teman ingin menambahkan yang namanya alert. Jadi ketika kita insert, nanti di sini ada peringatan apakah insertnya itu berhasil atau gagal. Nah, kita akan menggunakan yang namanya flash data. Sekarang kita akan membuat sebuah alert yang berada di atas list buku ini ya. Alertnya ini akan digunakan untuk memberikan notifikasi apakah proses input kita itu berhasil atau gagal. Nah, untuk alertnya ini kita akan menggunakan yang namanya flash data. Nah, jadi untuk flash data ini, dia adalah sebuah session, tapi ini sessionnya itu sifatnya sementara, jadi tidak tersimpan lama di dalam session itu, karena namanya aja flash data ya, jadi sessionnya itu hanya bersifat sementara. Nah, ketika halaman itu kita reload, maka sessionnya itu hilang. Nah, sekarang kita akan menambahkan flash data di fungsi save kita. Kita ke fungsi save kita. Nah, kita akan menambahkannya sebelum redirect ini ya. Kita gunakan yang namanya session. Lalu di sini kita ketikkan set flash data. Nah, jika kita lihat di flash data ini dia ada dua parameter. Yang pertama data dan yang kedua adalah value. Nah, keduanya ini dia tipe datanya adalah string. Nah, untuk yang parameter pertama, ini adalah nama dari flash datanya. Alangkah lebih baiknya kita buat spesifik ya. Jadi jika fungsinya itu atau proses simpannya itu berhasil, berarti kita beri nama untuk flash datanya adalah success. Jika gagal, berarti error. Jika sebuah peringatan, berarti kita buat yaitu warning. Nah, kita asumsikan bahwa ini prosesnya itu berhasil. Lalu kita beri nama sessionnya adalah success. Lalu pesan yang akan ditampilkan apa? Misal data berhasil ditambahkan. Nah, seperti ini. Nah, lalu sessionnya ini kita panggil di dalam halaman indeks list buku kita. Ini kita save dulu. Lalu kita ke halaman indeks. Nah, kita akan meletakkan alertnya itu di atas chart ya. Jadi sebelum chart, berarti di sini ya. Nah, nanti alertnya akan kita letakkan di sini. Nah, untuk jenis alertnya, kita bisa cari referensi dari Bootstrap. Kita kembali ke halaman Bootstrap. Ini untuk button. Nah, sekarang kita coba cari yang alert. Nah, ini ya. Ini ada contoh-contoh alertnya. Kita gunakan salah satu saja, yaitu success. Nah, di sini kita cari yang success ya. Berarti ini ya. Ini kita kopikan saja, Ctrl C. Lalu kita kembali ke halaman indeks kita. Lalu kita letakkan di sini. Nah, sekarang untuk alertnya ini kita bungkus oleh flash datanya. Nah, kita cek dulu apakah ada flash data yang dikirimkan atau tidak. Kita gunakan condition, yaitu if, berarti php if. Nah, lalu di sini kita cek, yaitu session. Panah. Nah, tadi untuk ngeset flash data, kita gunakan set flash data. Nah, untuk mendapatkan flash data, kita gunakan get flash data. Nah, tadi nama flash datanya apa? Yaitu success. Nah, jika ada flash data yang namanya success, ini kita tampilkan alertnya itu di sini. Oke, seperti ini ya. Lalu untuk pesannya, nah di sini kita gunakan php echo, yaitu php. Lalu ini dolarnya kita hapus, lalu kita pastekan di sini. Oke, seperti ini. Ini untuk sessionnya. Nah, sekarang kita coba. Kita kembali insert bukunya. Kita tambahkan satu buku ke form tambah buku. Nah, kita tambahkan misal bukunya 5. Lalu di sini kita klik simpan. Nah, sekarang alertnya sudah muncul. Data berhasil ditambahkan. Nah, jika ini kita refresh, maka alertnya hilang.
Nah, itu cara membuat alert menggunakan flash data. Jadi untuk memberitahu apakah proses aksi kita itu berhasil atau gagal. Nah, pada umumnya alert itu tidak hanya berisi sukses, tapi secara umum itu kita bisa asumsikan ada 3, yaitu sukses, yaitu jika berhasil, warning jika itu berupa peringatan, dan error jika prosesnya itu gagal. Nah, kita buat saja 3-tiganya ini. Nah, kita kembali ke halaman indeks kita. Nah, di sini kan ini jika alertnya itu sukses ya. Kita kopikan lagi, kita paste di sini, lalu kita buat jika alertnya ini sebuah peringatan, yaitu kita gunakan warning. Lalu untuk alertnya kita gunakan warning, dan flash datanya adalah warning. Gini ya. Nah, ini untuk warning. Nah, jika error, ini kita duplikat lagi, kita pastekan di bawahnya. Nah, error berarti untuk nama flash datanya misalnya error, ini juga namanya error. Nah, sedangkan untuk alertnya kita gunakan danger. Untuk alertnya tadi kita bisa dapat referensi dari Bootstrap-nya ya. Ada di sini. Nah, ini untuk warning berarti nama alertnya adalah warning. Lalu untuk error kita gunakan yang danger. Danger itu berarti yang merah ini ya. Ini warning, ini danger, lalu ini yang hijau itu yang sukses. Paling tidak ada 3 itu. Nah, lalu kita ke controller book kita. Nah, jika kita membuatnya seperti ini, nanti apapun prosesnya, entah itu gagal atau berhasil, dia nanti alertnya adalah sukses. Nah, agar dia bisa menampilkan alert itu error atau tidak, kita bungkus script untuk save ini ke dalam if. Ini kita bungkus dengan if. Lalu ini juga kita jangan lupa kurung tutup, titik komanya kita hapus, kita ganti dengan kurawal. Kita save. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, di sini nanti di if ini dia akan mengecek apakah proses simpannya ini berhasil atau tidak. Jika berhasil, nanti dia akan menampilkan alert suksesnya. Nah, jika error berarti kita buat else. Nah, ini kita kopikan saja. Nih, jika error berarti di sini kita akan menampilkan alert errornya. Nah, misal data gagal ditambahkan. Nah, semoga sampai di sini teman-teman paham ya. Mungkin cukup sampai di sini teman-teman. Kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Semoga materi ini bermanfaat. Saya Ki Anom undur diri dan salam coding.